di penyelenggara pemilu ini yang namanya kode etik penyelenggara pemilu itu belum benar-benar terinternalisir dari dirinya. Jadi mereka kadang masih belok sana belok sini sehingga pengaduan pelanggaran etik itu sangat besar. Tiada hari tanpa sidang etik di DKPP itu. Setiap hari pasti bersidang menyidangkan kasus etik. Setiap hari. Halo, welcome to Perspektif Baru. Nah, seperti biasa, kita jumpa lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang isu-isu politik, isu-isu demokrasi yang mudah-mudahan bisa menjadi vitamin lah buat ruang publik kita, ruang publik demokrasi kita supaya semakin sehat. Mungkin ya kita mudah-mudahan sih ruang demokrasi kita nggak sakit, tapi semakin sehat kan juga nggak salah gitu. Dan ini jadi salah satu cara kita juga untuk merayakan dan melestarikan legacy dari senior kita almarhum Bapak Wimar Witular. Nah, kali ini kalau bicara pemilu ada kadang-kadang kita suka fokusnya kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Padahal kalau kita bicara dalam konsep misalnya triumvirat gitu ya, tiga pilar penting dalam penyelenggara pemilu ini selain KPU dan juga Bawaslu, ada juga DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang menjadi ya ini kalau di tentara atau di kepolisian ini polisi militernya lah gitu mungkin ya. Makanya kita nanti membedah sebenarnya bagaimana DKPP ini bisa hadir dan juga ikut menjaga mengawal demokrasi kita terutama di sektor penyelenggara pemilu. Dan kalau bicara penyelenggara pemilu dan bicara DKPP, nggak ada yang lebih sohih dan otoritatif dari tamu saya satu ini yaitu Ketua DKPP Pak Hedi Lugito. Halo Pak Hedi, apa kabar? Baik, alhamdulillah semuanya baik. Wah, alhamdulillah. Ini senangnya kalau buat saya terutama kalau punya narasumber gitu ya, apalagi yang udah di posisi penting sekali dalam proses demokrasi dan pemilu kita ini. Kalau mantan wartawan, nah mantan Ya, wartawan tuh biasanya lebih asik gitu. Mas, gimana Mas? Sebelum kita ngobrol hal-hal yang duniawi, maksudnya soal pemilu, soal apa, gimana Mas Hedi ini bertransformasi gitu Pak, jadi dari jurnalis kemudian yang biasanya memantau memelototi ya proses pemilu dari waktu ke waktu gitu, sekarang juga akhirnya menjadi terlibat dan menjadi salah satu tokoh sentral dalam pilar demokrasi kita nih. Gimana Mas Edi, kasih cerita dulu dong pengalaman transisi ini Mas. ya Monggo Mas. beda jauh ya dengan pekerjaan jurnalisme ya. Sama-sama saya kan di lembaga etiknya ya. Sama Mm-mm. mengawasi para penyelenggara pemilu yang lain. Nah, ini KPU dan Bawaslu ya dari segi etik. Kita kan lebih sebagai pengawas ya, artinya bukan eksekutor untuk pemilunya. Jadi kalau jurnalis dan wartawan kan sama juga, kita juga memelototi, mengkritisi, menyampaikan kabar, memberikan informasi Ya. dari berbagai hal gitu kan. Ini juga Mm-mm. sebenarnya mirip, hanya agak miripnya itu sama-sama kita menyuarakan atau Mm. mengawal agar pemilu itu berjalan dengan baik. Sebenarnya kerjaannya nggak beda jauh dengan wartawan sih. Kita Mm. memastikan bahwa pemilu terselenggara dengan baik. Mm. Syaratnya syarat salah satu syarat pemilu bisa berjalan dengan baik itu diantaranya adalah penyelenggara yang mandiri, kredibel, dan berintegritas. Itu Mm. yang harus kita jaga. Artinya KPU Mm. dan Bawaslu jangan sampai belok kiri kanan itu etiknya harus kita jaga. Seperti itulah kira-kira. Mantap. Jadi sebenarnya agak-agak mirip dan sama gitu Ya, ya. Apa yang membedakan gitu, Mas? Apa yang kemampuan dan kebiasaan jurnalistik kita gitu, Mas Edi. Kemudian yang Mas Edi akhirnya setelah nyemplung di DKPP melihat, wah ini pengalamanku puluhan tahun di media nih jadi jurnalis ini sangat berguna nih dalam tugas-tugas ke DKPP-an gitu. Karena tugas-tugas etik sini, Mas. Monggo, Mas. jadi sebenarnya begini, sama juga jurnalis wartawan bekerja dalam koridor etik kan, dalam Mm-mm. koridor jurnalistik itu saja. Kemudian juga mewartakan yang sesuai dengan visi kita. Lah di DKPP ini sebenarnya juga kita mengawal mereka jangan sampai lari dari kode etik penyelenggara pemilu yang sudah kita Mm-mm. tetapkan. Jadi Ya. tujuannya apa? Sebenarnya kita bukan seperti polisi militer ya, DKPP-nya lebih menjaga agar penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU sampai dari pusat sampai daerah ini integritasnya terjaga sehingga hasil pemilu juga kredibel. Kita menjaga agar dua lembaga ini
tetap kredibel. Kalau lembaganya kredibel, hasilnya pasti akan kredibel. Seperti itulah kira-kira. Oke, jadi menjaga kredibilitas terutama di sektor etik gitu ya, Ya, Mas Yadi ya. Nah, kita bicara mengenai apa yang sudah dan peran DKPP tadi Mas Yadi sudah kasih highlight sedikit bagaimana menjaga kredibilitas dan etika para penyelenggara pemilu sehingga kalau penyelenggaranya kredibel dan punya etika gitu ya, maka output hasil dari pemilunya ini juga pasti akan kredibel dan legitimate juga. Nah, ya. sejauh DKPP periode ini bekerja gitu Mas mengawal pemilu 2024 nanti. Ini apa saja hal-hal yang menjadi temuan, menjadi anamnesa problematika. Jadi Anda ini kan dokter nih, melihat oh problematikanya ini gitu. Sementara ini apa Mas Edi dan apakah problem-problem itu bertransformasi nggak dari pemilu ke pemilu atau problemnya ternyata sama aja dari setiap pemilu gitu? Hampir sama ya, problem etika itu hampir sama. Jadi begini, kalau wartawan itu yang namanya kode etik jurnalistik itu sudah kayak terinternalisasi dalam dirinya. Nah sementara mohon maaf ya, di penyelenggara pemilu ini yang namanya kode etik penyelenggara pemilu itu belum benar-benar terinternalisasi dari dirinya. Jadi Hmm, mereka hmm, kadang masih belok sana belok sini sehingga pengaduan pelanggaran etik itu sangat besar. Dalam 2 bulan terakhir ini, 2 bulan saja ya, 2 bulan terakhir ini sampai pekan lalu itu jumlah pengaduan 134. Kalau kita hmm, pakai logika hari kerja itu 5 hari per hmm, pekan, ya, 1 hari itu 3 pengaduan. Bayangkan sangat besar, sangat banyak. Tiada hari tanpa sidang etik di DKPP itu. Setiap hari pasti bersidang menyidangkan kasus etik. Setiap hari. Kalau tidak di sini, tidak di Jakarta, di daerah. Karena begini, kalau pelanggaran etik itu dilakukan oleh penyelenggara di tingkat kabupaten kota, KPU atau Bawaslu tingkat kabupaten kota, kita punya kewajiban untuk menyidangkan di ibu kota provinsi. Kalau yang dugaan pelanggaran itu dilakukan oleh KPU dan Bawaslu provinsi atau KPU Bawaslu RI, kita punya kewajiban menyidangkan di ibu kota. Jadi seperti itu. hmm, Jadi setiap hari anggota DKPP ini bukan keliling ya, menyidangkan dari berbagai daerah. Sekarang ini yang posisi ada di Jakarta cuma saya dan Pak J. Kristiadi. Yang lainnya hmm, daerah semua lagi iya. bersidang. Itu bedanya kalau DKPP itu kan sebenarnya bersifat pasif ya. Kalau kita bedakan dengan KPK itu kan bisa aktif ya. Aktif artinya Hmm. kalau ada pelanggaran kita cokok, kita ini. Nah kalau DKPP itu bersifat pasif. Bawaslu pun lebih aktif gitu Mas ya, sifatnya Ya, Mas ya. Heeh. ya, Bawaslu pun aktif. Kalau di KPP pasif. Kita terima pengaduan saja. Kita terima pengaduan, baru kita Hmm. proses, kita sidangkan, kita beri sanksi. Jadi sanksinya juga sangat bervariasi mulai dari peringatan, peringatan keras terakhir, pemberhentian sebagai anggota Iya. penyelenggara, pemerintahan dari jabatannya. Selama 3 bulan terakhir ini yang diberhentikan di KPP di daerah itu sudah lumayan banyak karena pelanggarannya lumayan banyak ya. Di Tolikara itu ada anggota KPU 2 kita berhentikan karena rangkap jabatan. Di Nia Selatan juga dari Bawaslu itu kita berhentikan juga. Kabupaten Bawaslu Kabupaten Selatan itu anggotanya 3, 2 kita berhentikan, 1 kita beri peringatan keras. Karena Ya. kalau kita berhentikan tiga-tiganya proses pemilunya nggak jalan. Kemudian belum minggu lalu kita memberhentikan anggota Bawaslu atau KPU ya saya lupa di Tebing Tinggi, Tebing Hmm. Utara. Jadi itu kira-kira selama 2 bulan terakhir ini. Oh, jadi pemberhentian itu adalah hukuman paling tinggi ya yang bisa diberikan oleh DKPP ya Mas ya. Benar, pemerintahan itu bisa pemerintahan sementara, bisa Heeh. pemerintahan tetap. Pemerintahan sementara itu misalnya ada klausul harus Heeh. diperbaiki ini. Kalau sudah diperbaiki ya bisa aktif lagi. Kalau tidak ya Heeh. tetap kayak gitulah gitu. Itu Nah, klausul. siap. Mas Edi ini mungkin lagi-lagi kita bicara basic dulu sebelum kita bicara hal-hal duniawi lain yang lebih ini ya politis dan taktis gitu Mas Edi ya. Ini bicara basic dulu nih. Jadi artinya bagaimana mekanisme proses pengaduan yang diterima dan mekanismenya yang selama ini dilakukan oleh DKPP sendiri gitu. Apakah dan siapa saja yang berhak dan boleh mengadu ke DKPP? Apakah DKPP itu jadi jalan terakhir sebelum ada mekanisme-mekanisme sebelum DKPP lainnya gitu, Mas? Semua hal yang menyangkut dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, sampai ke KPU Bawaslu tingkat kabupaten, yang dugaan pelanggaran etik itu bisa diadukan ke DKPP. Pengadunya siapa saja bisa. Hmm. Yang penting mereka punya hak pilih. Hak pilih. Hmm.
Ya itu hak pilih itu masyarakat yang punya hak pilih. Jadi boleh mengadukan ke DKPP. Pengaduannya bisa lewat email, bisa lewat di poskan, bisa datang langsung. Jadi banyak. Nanti akan Ya. kita verifikasi pengaduan itu. Apakah sudah cukup belum secara administratif. Pengadunya sudah melampirkan apa namanya bukti diri seperti Ya. identiti. Mm-mm. Kemudian kalau verifikasi administrasinya lolos, kita verifikasi material. Ada alat bukti nggak yang dilampirkan? Minimal 2 alat bukti. Mm-mm. Kalau kurang Mm-mm. ya kita minta tambah. Itu kalau nggak bisa nambah kurang dari 2 alat bukti yang kita anggap sahih, maaf kita kembalikan berkas Anda belum lengkap, tolong dilengkapi nanti kapan saja atau diadukan lagi. Seperti itu, gampang, sangat gampang. Karena Mm-mm. saking Mm-mm. gampangnya makanya banyak pengaduan itu saking Iya, gampangnya. sampai kebanjiran ini ya. Iya, Swidang tok isinya Mas Edi ini iya, ya setiap iya. hari. Nah, artinya kalau mekanisme pengambilan keputusannya gimana Mas? Apakah harus semua anggota itu yang memutuskan? Apakah salah satu saja atau salah dua saja? Dan bagaimana menghadapi dissenting opinion gitu dalam pengambilan keputusan ini? Kita juga pengen tahu juga nih Mas Edi. Jadi setelah kita sidangkan ya, kita sidang itu bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, secukupnya kita menggali alat bukti. Setelah itu kita plenokan. Pleno itu melibatkan seluruh anggota DKPP. Anggota Meskipun DKPP, tidak hadir di tempat-tempat persidangan itu Mas ya, ya, kan ini kan ada yang mewakili di mana. ya, ya. Nanti plenonya terlibat semua. Oh. DKPP itu kan sebenarnya 5 yang tetap ya. Ada 2 yang Mm, ex officio, 1 KPU, 1 Bawaslu. Itu kita libatkan semua. mm, mm. Aturannya seperti itu, kita libatkan semua, kita gelar itu bukti-bukti di persidangan, kita diskusi panjang lebar. Pleno itu juga nggak bisa sekali selesai, kadang-kadang 2-3 kali baru selesai kalau masalahnya terlalu panjang terlalu itu. Mm. Di pleno itulah kita putuskan ini bersalah nggak, hukuman apa kalau bersalah yang layak. Ya. Dan kalau tidak bersalah ya harus kita rehabilitasi karena itu impactnya sangat berat kalau tidak diadukan soal kayak gitu. Mm. Mereka, kalau nggak kita rehabilitasi impactnya akan sangat berat dan mereka tidak bisa jadi penyelenggara. Makanya harus kita rehabilitasi. Setelah Mm. kita plenokan selesai, misalnya 2-3 kali pleno selesai, kita jadwalkan sidang pembacaan putusan. Yang Mm. membacakan putusan bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang ya. Itu Ya. tidak putusan saja. Jadi Ya. kira-kira seperti itulah mekanismenya memang kadang-kadang agak lama. Teman-teman itu ini ketua gimana kok lama sekali ya? Lama lah kalau kita juga lagi banyak pekerjaan. Kalau lagi nggak banyak juga nggak lama. Iya. Ada kemarin kan dari teman-teman LSM Dewa itu agak ngeluh ini gimana kita sudah 2 bulan kok baru disidangkan ya memang 2 bulan itu tergolong cepat kalau kan yang tidak untuk sidang ke daerah itu kadang-kadang 2 bulan kadang-kadang 3 bulan baru bisa kita sidangkan ke daerah jadi ya Mm. begitulah realitasnya kalau lagi banyak perkara banyak aduan ya pasti akan lama kalau cuma satu ya Iya. datang aduan sekarang kita verifikasi ini kalau cuma satu ya misalnya minggu Ya. depan enggak seperti itulah Ya. Jadi artinya harus diputuskan oleh kelima-limanya ya Mas ya. Dan lima DKPP ya. Dan harus DKPP ini beda dengan KPU dan Bawaslu yang punya struktur sampai kabupaten kota. DKPP ini hanya ada di pusat tok gitu ya Mas. Apakah sama ada juga? sama di provinsi Oh itu di ada namanya provinsi. DPD. DPD Oh. pemeriksa daerah itu kita angkat 1 orang itu biasanya berlatar belakang akademisi dari kampus Hmm, hmm, hmm. dan 2 orang juga anggota ex officio anggota Bawaslu dan KPU itu yang mereka yang meriksa di daerah-daerah yang 1 orang itu akademisi biasanya Hmm. akademisi ya kan akademisi namanya Ya, TP ya. di seluruh provinsi ketika kita sidang mereka akan ikut sidang kita Ya. tapi pada prinsipnya sidang harus ada anggota DKPP TPD nggak bisa sidang sendirian seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, itu jadi apakah sebelum nanti ke DKPP pusat gitu melapor ke Pak Sedi, Pak Kristi Adi dan kawan-kawan gitu di pusat gitu ya. Apakah harus melewati fase tadi pemeriksa daerah dulu tuh, Mas? Tidak Enggak ya. pemeriksaan itu hanya untuk pemeriksaan waktu persidangan saja. Oke. Karena kita punya kewajiban kan kalau yang terduga pelanggar etiknya itu di kabupaten kota kita punya kewajiban untuk bersidang di provinsi kan. Makanya Mm-mm. ada TPD Mm. itu gitu. Oke. Nah, Pemeriksa. Mas, ya, ini nuwun sewu, kita langsung masuk gitu misalnya ke contoh-contoh kasus supaya masyarakat juga tahu gitu bahwa ternyata oh problemnya kayak gini toh di penyelenggaraan pemilu. Nah, ini kalau tadi pertanyaanku, kalau kita lihat jenis-jenis pelanggarannya gitu lah Mas ya. Itu misalnya seperti apa sih yang ditemui oleh
DKPP. Dan lagi-lagi tadi Mas Edi bilang, oh sama Bud, itu tiap pemilu ya oh ini aja tuh problem apa sistemiknya gitu. Itu Ya, so far ini dari apa namanya tahun 2022 2023 ini apa Mas? Tahapan-tahapan awal ini. sekarang ini kan baru selesai ya, KPU itu melakukan rekrutmen PPK, Panitia Pemilih Kecamatan. Bawaslu baru selesai melakukan rekrutmen Panwascam. Dari situlah banyak pengaduan kasus rekrutmen. Misalnya rekrutmennya dianggap tidak profesional, tidak transparan. Biasanya yang tidak lulus itu yang mengadukan Bawaslu dan atau KPU di kabupaten kota. Yeah. Itu paling banyak. Jadi kasus-kasus tuduhan, dugaan bekerja tidak profesional itu paling banyak diadukan. Jadi pelanggaran etik itu karena ketidakprofesionalan itu juga termasuk pelanggaran etik gitu. Tidak transparan bekerja, tidak akuntabel gitu. Masyarakat menilai itu. Jadi sekarang ini pengaduan yang paling banyak adalah berkaitan dengan rekrutmen anggota PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan rekrutmen anggota Panwascam, itu badan-badan ad hoc-nya KPU dan Bawaslu. Kan pendaftarnya banyak rekrutmen ini, mohon maaf kan sekarang lagi banyak pengangguran ya kita. Ya ada ratusan, sementara yang dibutuhkan kan cuma 2, 3, 4 gitu kan. Yang nggak lulus biasanya nggak bisa terima. Ini saya udah merasa mengerjakan tugas bagus, mengerjakan pertanyaan bagus, kok nggak lulus, pasti ada yang nggak beres. Kayak gitulah. Juga ada banyak hal, jadi ada perilaku yang dianggap menyimpang di masyarakat. Menyimpang itu begini, dia berkata keras waktu di atau konflik sesama penyelenggara begini. Ini lucu juga nih. Ya, ada. Saya KPU kan sedang melakukan verifikasi faktual ya. Partai politik yang lalu gitu di daerah. Bawaslu kan tugasnya ngawasi. Ngawasi ketika KPU melakukan verifikasi itu, ngawasi kan ngambil potret, ngambil ini. KPU daerahnya itu tersinggung. Kalian jangan muter-muter terus dong, kayak gitulah. Padahal tugasnya memang itu kan, mengawasi. Banyak manusia juga kan diawasi kadang protes. Itu ada yang diadukan ke DKPP, ada yang seperti itu. Jadi ada ucapan-ucapan penyelenggara yang sifatnya dianggap melukai keadilan apa itu diadukan. Jadi kasus-kasus banyaknya seperti itu. Saya memahami karena yang namanya etik itu kan parameternya sangat luas ya. Etik itu benar dan salah gitu kan. Iya, penting nih parameter etiknya ini apa nih Mas? Parameter etik kan. Apakah teriak-teriak moto-moto terlalu berlebihan atau memuji secara berlebihan juga pelanggaran etik gitu kan misalnya? Itu tidak, di dalam koridor dia kerjakan sebagai dalam koridor pekerjaan mereka sebagai penyelenggara. Kalau KPU yang mengerjakan sesuai dengan tugas-tugas KPU itu melaksanakan Undang-Undang 7 nomor 17 dan turunannya, jangan lari dari sana lah. Itulah kenapa kemarin ini sekitar contoh saja ya ketua KPU diadukan karena sempat ngomong soal kemungkinan ada tertutup dan lain sebagainya, itu kan sempat diadukan ke DKPP kan ya, karena pekerjaan ini ya, ketua KPU itu melaksanakan undang-undang, tidak usah menganalisis kayak sana kemari. Ada yang mengadukan itu LSM. Jadi pada prinsipnya kalau penyelenggara itu bekerja sesuai dengan aturan dan tahapan pemilu, juga tidak kesana kemari, itu juga pasti akan baik-baik saja. Banyak ada soal korupsi, ada soal utang piutang, ada soal perselingkuhan, itu juga diadukan. Jadi contohnya banyak perselingkuhan, utang piutang, perilaku-perilaku yang rangkap jabatan paling banyak. Karena aturan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dari pusat sampai daerah tidak boleh merangkap sebagai apapun. Bahkan menjadi dosen pun nggak boleh. Ini full time job ya Mas, bukan part time job ini ya. Menjadi pengurus yayasan pun nggak boleh. Itulah susahnya. Pengurus yayasan kadang-kadang ada yang menjadi pengurus Dewan Keamanan Masjid. Kalau itu tercatat di akta yayasan nggak boleh, dia harus mundur. Jadi harus full bekerja untuk kepemiluan. Itulah beratnya jadi penyelenggara. Maka dari itu, ketika saya terpilih jadi anggota DKPP, meskipun nggak ada kaitannya langsung, saya kan jadi komisaris di BUMN ya saya mundur. Nggak ada kaitannya langsung. Ini entitas bisnis, ini entitas etik, nggak ada kaitannya. Tapi karena bisa mengganggu integritas kita, ya saya mundur dari komisaris BUMN. Seperti itulah. Iya. Nah, Mas, yang kalau pelanggaran yang paling, kalau tadi yang ringan-ringan itu kan ya kita bisa bayangkan lah di foto-foto gak enak atau salah ngomong gitu-gitu kan, atau misalnya
nggak terpilih jadi akhirnya mengadukan gitu orang yang milih itu kan Ya, bisnis model lama lah itu ya, pengaduan lama lah. Tapi yang paling berat itu apa Mas? Yang kemudian diputuskan oleh DKPP sampai akhirnya ada sanksi paling berat gitu. paling berat itu Kasus adalah apa itu? kolusi misalnya. Ada anggota penyelenggara di daerah yang anggota Bawaslu itu mengangkat adiknya sendiri jadi anggota Panbasan misalnya. Sudah kita peringatkan, Hmm, tapi nekat saja gitu ya. Itu kan nanti ada ya, ya, jadi itu juga karena dia sudah kita peringatkan berkali-kali untuk kasus yang sama, tapi tetap aja ya. masih jalan. Sebenarnya yang paling berat itu kalau menyangkut satu soal ada dugaan money politik. Dan nantinya Hmm, kalau sudah sampai pada tahapan pemilu, itu hmm, mengubah hasil pemilu. Itu yang paling berat. Mengubah hasil pemilu begini, misalnya Mas Budi dapat 1 juta suara, tiba-tiba menjadi 1 juta kurang 1 atau 1 juta kurang 10 seperti itulah. Itu yang paling berat. Kalau itu paling itu nanti pada ketika sudah pemilu berlangsung. Itu pelanggaran yang bisa ya. berakibat pada hasil pemilu. Kalau sekarang pelanggaran berat itu yang bisa berakibat pada mengganggu tahapan. Tahapan pemilu kan sekarang masih pada tahap KPU melakukan pemutakhiran data kan. Ya. Dan data. Jangan sampai terjadi manipulasi data Mm-mm. dengan sengaja misalnya tidak mencatat, tidak mendaftar seseorang sebagai pemilih. Itu Mm-mm. pelanggaran berat karena itu menghilangkan hak orang. Ya, Itu ya. pelanggaran berat. Tapi itu hampir tidak ada, hampir Mm-mm. tidak pernah dilaporkan, tidak pernah dilaporkan. Nah, kasus kemarin yang Mas Hedi dan rekan-rekan akhirnya menterminasi itu apa Mas? Problemnya itu terjadi aja gitu Yang misalnya. sudah terjadi itu rangkap jabatan. Di Oh, rangkap Tolikara itu jabatan. Itu begini, di Kabupaten Tolikara itu Papua ya, Mas Budi. ya. Itu anggota KPU di sana di kabupaten itu 2 orang itu merangkap pekerjaan bukan jabatannya sebagai pegawai negeri. Hmm. Sudah sekian tahun sempat kita ingatkan. Waktu itu putusannya kita peringatkan, tolong deh berhenti. Enggak juga. Akhirnya kita sidang lagi, ada pengaduan lagi, kita sidangkan, kita berhentikan. Mm-mm. Berhentikan sementara dengan catatan harus mengembalikan seluruh uang yang diterima Gaji. dari penyelenggara, gaji Oh, yang itu dikembalikan kepada negara karena nggak boleh. Kalau itu sudah dikembalikan dan minta izin atasan diizinkan, baru kita aktifkan lagi. Itu hmm. Cuti sementara pun nggak bisa, Mas? cuti boleh, harus Oh, cuti harus memang. cuti. Cuti unpaid leave ya. Jadi cuti Ya, tanpa menerima gaji ya, Mas ya. menggaji itu. Ya, itu Kalau kita, kalau cuti sambil terima gaji sami mawon ya, Mas ya. ya itu enggak. Ya itu namanya enggak cuti. Tetap aja double job atau side job itu. Itu kebanyakan yang Ya, terjadi. ya. Job dan double job. Ya, itulah. Nah, gini Pak Ketua. Jadi ini artinya itu problem-problem etik yang hadir lah ya. Kemudian kita berharap sangat menaruh harapan gitu pada DKPP untuk melakukan penegakan hukum etik lah yang seadil-adilnya supaya lagi-lagi penyelenggaraan pemilu ini bisa kredibel dan demokratis. Nah, ini kita masuk ke hal yang paling duniawi gitu Mas, nuwun sewu Mas. Ini kan hal-hal yang paling baru lah, yang sangat menyita perhatian publik di awal-awal proses tahapan pemilu, yaitu mengenai verifikasi. Nah, ini Ya. masalah TMS, MS, ini kan Hmm. ruamenya minta ampun Mas. Ya. Kemarin itu kan ramenya minta ampun, kita tahu udah ada rekaman percakapan, ada apa namanya liputan-liputan investigasi dari berbagai media yang menunjukkan bahwa ada kecurigaan atau bau amis, ada pelanggaran yang cukup serius lah terkait yang mestinya tidak diloloskan tapi diloloskan ataupun demikian sebaliknya gitu Mas Hedi. Nah ini kan muaranya kebanyakan hampir semuanya mungkin di DKPP kan Mas. Nah ini nasibnya ini gimana Mas? Karena kan ini menyita perhatian publik dan publik pengen tahu sebenarnya ini gimana update perkembangannya soal problematika ini Mas di KPU pusat dan KPU daerah ini yang ramai sekali beberapa waktu lalu, Mas Edi. Sebenarnya hanya satu pengaduan ya soal itu, soal yang namanya verifikasi faktual partai politik. Hanya satu pengaduan. Satu Hmm, pengaduan itu lokus deliknya ada di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Satu mm-mm. pengaduan saja. Satu Oh, saja, satu pengaduan. Jadi tidak banyak. oh, Itu dianggap ada 2 partai politik itu yang dulunya 2 partai politik ya, yang sekarang lolos ya, saya tidak iya, sebut, iya. dianggap diloloskan yang mestinya TMS tidak memenuhi syarat
akhirnya diubah jadi MS, memenuhi syarat diloloskan. Dan kasus itu sekarang sudah kita sidangkan, sudah kita plenokan 2 kali, akan kita pleno sekali lagi untuk nanti akan kita bacakan putusannya. Sebenarnya cuma ada satu kasus. Ada satu kasus yang ditangani di KPP, nggak banyak. Yang diadukan ke DKPP ya, maksud saya. Meskipun yang diangkat di media kan agak banyak tuh Mas ya, beberapa kasus di beberapa tempat gitu ya Mas. Di beberapa kabupaten, tapi yang diadukan ke DKPP cuma satu di Kabupaten Sangihe. Gitu. Oh, ini harus di bold ya Mas, cuma satu ya. Meskipun yang beredar banyak dan teman-teman yang mengawal dari teman-teman koalisi masyarakat sipil ini kan ya quote unquote bukti-buktinya banyak beredar juga kan gitu Mas. Tapi satu, hanya lokus deliknya satu ya Mas ya. Lokus deliknya di Sangihe saja. Yang ditangani di KPP, yang diadukan ke DKPP ya. Oke, Mas, ini sebelum kita masuk ke masalah duniawi lain yang juga agak penting itu, boleh diyakinkan nggak Mas kepada publik bahwa ini kan karena udah cukup panjang kita masih bertanya-tanya kan ini ramai sekali di media kan Mas nuwun sewu. Bagaimana DKPP memastikan bahwa imparsialitas lah persidangan etik ini bisa betul-betul apa namanya mewujudkan atau menghadirkan keadilan demokrasi gitu bagi kita gitu terkait dengan problem yang rame dan kadang-kadang bikin kita ini bener nggak ya penyelenggara kita nih ya, ini ragu nih nggak ya, nah, gitu legitimasinya jadi agak diragukan gitu Mas. Monggo Mas. Jadi tadi di awal kan saya sebutkan tugas DKPP adalah menjaga agar penyelenggara ini tetap legitimate gitu kan. Kita menyediakan etik itu, menyediakan etik itu dalam rangka menjaga kredibilitas mereka, agar mereka tetap kredibel. Kalau mereka melanggar etik terlalu berat, ya pasti kita berhentikan, karena itu bisa mengganggu kredibilitas lembaga itu sendiri. Kalau mempertanyakan soal imparsialitas dan lain-lain, ini kan pengadilan etik. Tentu saja kita akan putuskan dalam koridor-koridor etika. Pelanggaran etiknya, gitu kan, tidak bisa ke yang lain. Nah, pasti akan kita putuskan. Yakinlah bahwa kami bekerja, tidak ada selama saya bekerja, tidak ada tekanan dari pihak lain agar DKPP memutuskan ini itu. Semuanya kita berdasarkan keyakinan kita menangani perkara ini dan tidak ada tekanan dari manapun, tidak ada permintaan dari manapun. Jadi itu yang ingin saya tegaskan. Bahwa nanti ya keputusan itu bisa memuaskan publik atau tidak, itu kan soal beda. Karena begini, pada dasarnya kan lembaga DKPP ini kan semacam peradilan, kan tidak semata-mata untuk menghukum mereka, artinya menghukum dengan keras, tapi mengembalikan mereka, mengingatkan mereka agar bekerja sesuai dengan etik, agar taat. Menghukum sih pasti, kalau mereka sudah kelewatan, melakukan pelanggaran kelewatan. Ya hukumannya kan macam-macam. Hukuman tertinggi kita pemberhentian saja, itu sudah tertinggi. Saya yakin tidak semua putusan lembaga peradilan atau lembaga itu memuaskan semua. Saya yakin nanti kalau di KPP memutuskan kasus ini pasti ada, ini kok di KPP lembek, ya gitulah. Tapi ketika kita memberhentikan beberapa penyelenggara yang lain juga kita juga nggak pengen pujian juga. Ini DKPP jadi kejam gitu kan. Kan gitu, kalau kita keras jadi kejam. Iya. Jadi memang nggak bisa menyenangkan semua pihak lah Mas, karena memang DKPP tidak untuk menyenangkan semua pihak juga gitu hadir ini kan. Dan kan semua pihak kadang-kadang menyenangkan istri aja nggak bisa gitu. Iya. Itu realita kehidupan yang paling faktual ya Mas ya. Mas, yang terakhir sekali saya minta jawaban singkat saja dari Mas Hedi. Ini juga satu keresahan lain Mas. Ini pemilu jadi apa enggak Mas? Kemarin PN Jakpus itu bikin geger lagi dengan putusan bahwa penundaan pemilu. Akhirnya kita lagi-lagi ragu nih. KPU banding, pemerintah bilang kita tetap on schedule semua, tenang aja, anggaran udah siap, komitmen udah siap. Tapi ini lagi-lagi keresahannya ini bener nggak nih? Kita pemilu apa enggak ya? Nah, perspektif Pak Ketua gimana tentang ini Pak? Kalau dari segi saya ya, karena semua tahapan ini berjalan dan tidak ada hambatan sama sekali, saya sangat yakin pemilu akan berjalan sesuai dengan jadwal. Yaitu pemilu Pilpres dan Pileg itu tanggal 24 Februari 14 Februari 2024 Mas. 2024. Ini kebanyakan kasus persidangan jadi lupa sampai tanggal. Ya, 14 Februari 2024. Kemudian pilkadanya itu November 27 kalau tidak salah. Jadi saya sangat yakin
Mas Budi lihat sekarang ini kan pantannya sudah pada jalan di rumah-rumah kita, di komplek kita. Daftar. Ini saya ada tuh. Sudah didaftar juga pantannya saya dan sudah didaftar. Jadi Hmm. karena proses berjalan dan tidak ada hambatan sama sekali, saya sangat yakin pemilu akan berjalan sesuai Oke. dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Nanti bulan Mei kalau nggak salah itu sudah mulai pendaftaran caleg ya. Sekarang sudah mulai pendaftaran untuk verifikasi juga calon anggota DPD, Hmm. verifikasi material calon anggota DPD. Selain Hmm. calon anggota DPD sekarang sudah melakukan ini, mengumpulkan KTP di Ya. KPU seperti itu. Jadi semuanya berjalan. So far, kalau kami sebagai penyelenggara nggak ada. Kalau ada yang nggak berjalan sesuai ini kan, kalau ada yang maju kan pasti kita akan Ya. bantu. Sekarang so far saya sangat yakin sih, Oke. yakin. Hakul yakin, mudah-mudahan tetap Aku yakin. yakin. Nah, ini kalau Mas Edi udah kasih hakul yakin ini udah agak tenang nih hati kita nih Ya, Mas, ya kan? ya. Ah, ya, mudah-mudahan tadi hakul yakinnya Mas Edi Lugito ini bisa menenangkan lagi publik yang resah dan ragu-ragu. Ini kalau di bulu tangkis ini ragu-ragu icuk ini Mas tentang pemilu jadi apa enggak nih. Ya mudah-mudahan paling tidak menenangkan lah. Dan Ya, lagi-lagi ujungnya DKPP bukan hadir untuk menyenangkan semua pihak, tapi menegakkan etik supaya kredibilitas penyelenggara pemilu kita bisa baik dan mantap. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Edi, Mas terima Edi kasih. Lugito, Ketua DKPP sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan perspektif baru. Sehat selalu Mas, mudah-mudahan punya energi, endurance, jangan lupa makan sehat dan tidur yang cukup Mas, karena putusan itu kadang-kadang kalau kita bikin dalam kondisi kurang tidur itu bisa mumet juga kadang-kadang itu Mas ya. Terima kasih. Ya, Itu kita oke. titipkan itu Mas kepada Mas Hedi dan apa rekan-rekan semua di DKPP sebagai salah satu pilar dari Allah, penyelenggara insya Allah pemilu. amanah itu akan kita jalankan sebaik-baiknya. Oh, Amin, amin. tentunya. Siap. Matur nuwun sekali lagi Mas Yes, Hedi. Mas Terima Budi. kasih atas waktunya. Demikian interview saya, ngobrol-ngobrol asik saya dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang hadir untuk menegakkan etik dan memang katanya aku nih nggak hadir untuk menyenangkan semua orang loh buat ya. Jadi ya belum tentu ada yang semua seneng sama keputusan kita. Jadi intinya yakinlah pemilu jadi dan harus jadi. Itu paling penting. 2024 14 Februari kita akan ke bilik suara dan milih presiden wakil presiden dan para wakil rakyat yang akan duduk mewakili kita di parlemen nanti. Sampai jumpa.